Pemirsa, Badan Legislasi DPR cabut 16 RUU dari penyelesaian RUU Prolegnas. Jumlah RUU Prolegnas prioritas 2020 dinilai DPR diyakini tak mampu capai target Prolegnas. Lex semper debit remedium, hukum selalu memberi obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang kami muliakan, izinkanlah kami untuk mempresentasikan mengenai satu mosi yang sangat menarik, yaitu pembatasan jumlah rancangan undang-undang dalam prolegnas. Saya Sapa Angelina sebagai pembicara pertama, rekan saya Fajar Syakila sebagai pembicara kedua, dan rekan saya Orina Ayunda sebagai pembicara ketiga. Kami berada pada standing position pro, yakni mendukung mosi kita pada kali ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, di mana penegasan ketentuan ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan haruslah senantiasa berdasarkan hukum. Untuk mewujudkan negara hukum, salah satunya diperlukan pembentukan undang-undang yang terencana, terpadu, dan sistematis melalui program legislasi nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam program legislasi nasional atau prolegnas. Hukum bukan hanya sebatas logika, tapi juga pengalaman. Ungkapan Oliver Wendell tersebutlah yang mendukung kami untuk tetap menyetujui mosi ini. Karena sejatinya jika berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, terlihat bahwa tidak adanya fokus yang jelas dalam prolegnas, sehingga pembatasan tampaknya menjadi sebuah keniscayaan. Rancangan undang-undang yang masuk ke dalam prolegnas sejatinya harus diperhatikan apakah nantinya akan memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas dan bukan secara subjektif hanya pada lembaga-lembaga tertentu. Karena sejatinya waktu DPR untuk melaksanakan fungsi legislasi adalah terbatas, sehingga tidak realistis untuk tidak membatasi jumlah rancangan undang-undang dalam prolegnas. Hasil evaluasi Badan Pembinaan Hukum Nasional terhadap pelaksanaan prolegnas 3 tahun setelah program tersebut diciptakan menyebutkan bahwa jumlah undang-undang yang dimasukkan ke dalam prolegnas terlalu banyak. Kemampuan membentuk undang-undang rata-rata sekitar 15-20 setiap tahun. Sehingga dengan membatasi jumlah rancangan undang-undang yang dimasukkan ke dalam prolegnas akan memaksa DPR dan pemerintah untuk membuat proses perancangan undang-undang menjadi lebih fokus, sehingga akan menciptakan undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan hukum nasional dan tentunya tidak tumpang tindih dengan undang-undang yang sudah ada. Pun pembatasan yang kami maksudkan dalam hal ini adalah dibatasinya jumlah rancangan undang-undang yang dimasukkan dalam prolegnas pada awal periode atau prolegnas jangka menengah yang tentunya akan berimplikasi pada prolegnas jangka tahunan. Adapun keberpihakan kami pada mosi kita kali ini didasarkan oleh 2 argumentasi utama. Yang pertama, pembatasan jumlah rancangan undang-undang dalam prolegnas akan membuat DPR, pemerintah, dan DPD lebih fokus dan lebih mengedepankan rancangan undang-undang yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Yang kedua, rasionalisasi waktu legislasi DPR untuk melaksanakan fungsi legislasi yang terbatas. Adapun keberpihakan kami pada mosi kita kali ini bukanlah tanpa solusi. Solusi yang kami tawarkan adalah dengan memperbaiki mekanisme penyusunan prolegnas serta dengan menguatkan juga daripada Badan Legislatif DPR RI, Kemenkumham, dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI. Di mana argumentasi kami tersebut akan dielaborasi secara lebih mendalam oleh pembicara kedua dan ketiga kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya sebagai pembicara kedua memperkuat tatanan argumentasi kami dari perspektif yuridis normatif. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamanatkan pada pasal 22A bahwasanya tata cara pembentukan undang-undang diatur dalam undang-undang. Ketentuan tersebutlah yang melahirkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
di mana pada pasal 20 ayat 2 diatur mengenai program legislasi nasional yang terbagi atas dua kategori, yakni program legislasi nasional jangka menengah dan program legislasi nasional jangka tahunan berdasarkan skala prioritas. Pun keberpihakan kami pada mosi kali ini ialah mengacu kepada pembatasan jumlah rancangan undang-undang yang dimasukkan ke dalam prolegnas jangka menengah, di mana nantinya pembatasan ini juga akan berimplikasi pada berkurangnya jumlah rancangan undang-undang jangka tahunan berdasarkan skala prioritas. Dewan Juri yang terhormat, keberpihakan kami pada mosi kali ini bukanlah tanpa alasan. Dengan dibatasinya jumlah rancangan undang-undang dalam prolegnas, tentunya pemerintah dan DPR akan lebih fokus pada skala prioritas yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Hal ini sesuai pada pasal 10 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena melihat faktanya, masih banyak undang-undang yang tidak memperhatikan materi muatan seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama kami. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, dengan dibatasinya jumlah rancangan undang-undang dalam prolegnas ini, tentunya pemerintah serta DPR akan fokus pada kualitas dari suatu produk hukum tersebut dibanding dengan kuantitas jumlah rancangan undang-undang yang akan dihasilkan nantinya. Pun yang patut menjadi perhatian kita ialah masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang belum matang dan tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dapat dilihat, masih banyak undang-undang yang tidak dilengkapi dengan naskah akademik. Hal ini tentu melanggar apa yang telah ditetapkan pada pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang dimana rancangan undang-undang yang dimasukkan ke dalam prolegnas haruslah sudah melalui pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan ke dalam naskah akademik. Sebagai contoh peraturan perundang-undangan yang tidak mempunyai naskah akademik ialah Undang-Undang Revisi KPK Nomor 19 Tahun 2019, perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dan juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang minerba. Seharusnya naskah akademik dipandang sebagai hal yang krusial karena dalam pembuatannya termuat landasan filosofis, yuridis, serta sosiologis. Apabila tidak adanya naskah akademik akan menyebabkan disharmoni regulasi atau terjadinya tumpang tindih. Ataupun terdapat juga undang-undang yang sudah dilengkapi dengan naskah akademik namun tidak dipublikasikan. Hal ini pun tentunya tidak mengamini daripada asas keterbukaan sebagaimana diatur pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Landasan lain mengapa kami menyetujui mosi kali ini ialah kurangnya waktu yang efektif dalam satu kali keperiodian DPR dikarenakan adanya masa reses. Hal ini dijelaskan pada peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib. Maka dengan dibatasinya jumlah rancangan undang-undang dalam prolegnas ini, Dewan Juri yang terhormat akan lebih memaksimalkan kinerja DPR serta pemerintah dalam proses pembahasan suatu rancangan undang-undang, dan tentunya diharapkan produk hukum yang akan dihasilkan lebih berkualitas nantinya. Pun kami mengamini saat ini masih terdapat kekurangan dalam hukum positif kita, yakni masih dibukakannya peluang rancangan undang-undang masuk di tengah periode di luar prolegnas. Namun yang menjadi permasalahan ialah tidak adanya parameter yang jelas terhadap rancangan undang-undang apa yang dapat masuk di luar prolegnas tersebut. Memang dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memang sudah disebutkan dalam hal apa rancangan undang-undang dapat masuk di luar prolegnas. Namun pada ayat 2 pasal 23 tersebut, frasa keadaan tertentu lainnya masih menjadi multitafsir dan akan berdampak pada inkonsistensi perencanaan prolegnas ini, Dewan Juri yang terhormat. Maka hal inilah yang ingin kami perjuangkan serta sempurnakan, bahwasanya rancangan undang-undang yang dapat masuk di luar prolegnas haruslah berdasarkan 4 hal keurgensian, yakni konflik, bencana alam, pertahanan dan keamanan negara, serta hak asasi manusia. Maka atas dasar argumentasi kami inilah, Dewan Juri yang terhormat, kami tetap menyetujui adanya pembatasan jumlah rancangan undang-undang dalam prolegnas yang disertai pula dengan perbaikan metode penyusunan prolegnas, sehingga tetap mengedepankan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, di mana hal ini dievaluasi lebih lanjut oleh pembicara ketiga kami. Baik, Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya selaku pembicara ketiga untuk kembali mengkokohkan bangunan argumentasi tim kami dari perspektif sosiologis. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, bahwasanya program legislasi nasional atau prolegnas telah hadir sejak tahun 2004. Namun nyatanya, selama 16 tahun prolegnas hadir, pemerintah dan DPR selalu gagal untuk mencapai target dalam menyelesaikan prolegnas.
Mari kita melihat pada data yang dilansir oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, yang mana pada periode 2004-2009, pemerintah dan DPR hanya mampu menyelesaikan 60% dari 284 rancangan undang-undang. Lalu pada periode selanjutnya, angka tersebut turun menjadi 51% dari 247 rancangan undang-undang, dan pada periode selanjutnya angka tersebut kembali turun menjadi 48% dari 189 rancangan undang-undang. Penurunan persentase dan kegagalan selama 3 periode berturut-turut tentu membuat kita bertanya-tanya, apa yang menjadi penyebab daripada kegagalan DPR dan pemerintah? Jawabannya adalah karena tidak adanya ukuran maupun parameter yang jelas mengenai berapa banyak jumlah rancangan undang-undang yang dapat dimasukkan ke dalam prolegnas. Karena itulah Dewan Juri yang terhormat kami sangat menyetujui mosi pada kali ini, yang mana pembatasan di sini dimaksudkan agar pemerintah dan DPR dapat lebih fokus untuk menghasilkan rancangan undang-undang yang berkualitas dan tentu dengan jumlah yang realistis. Karena selama ini Dewan Juri yang terhormat, jumlah rancangan undang-undang yang ada di prolegnas selalu menyentuh angka ratusan. Dan ratusan rancangan undang-undang tersebut sangat tidak diimbangi dengan waktu legislasi yang cukup. Kita semua mengetahui bahwasanya Dewan Perwakilan Rakyat hanya memiliki 2 hari legislasi per pekannya. Dan artinya, dalam 1 bulan Dewan Perwakilan Rakyat hanya memiliki 8 hari legislasi. Dan jika kita kalkulasikan dalam 1 periode Dewan Juri yang terhormat, maka waktu tersebut tidak akan cukup untuk menyelesaikan ratusan rancangan undang-undang. Belum lagi, Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki masa reses yang bisa mencapai 5 kali setiap tahunnya. Karena itulah kami sangat menginginkan adanya pembatasan, yang mana jumlah yang kami tawarkan adalah 75 rancangan undang-undang per periodenya atau sekitar 15 rancangan undang-undang per tahunnya. Yang mana Dewan Juri yang terhormat, angka tersebut lahir berdasarkan perhitungan kami terhadap waktu legislasi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pun di sini kami juga mempertimbangkan pada fakta yang ada, yang mana Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah tidak pernah mampu untuk menyelesaikan lebih dari 15 undang-undang setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2019 lalu, pemerintah dan DPR hanya mampu menyelesaikan 14 undang-undang saja. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat kami juga mempertimbangkan daripada hasil evaluasi BPHN, yang mana BPHN menyebutkan bahwa kemampuan membentuk undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan pemerintah hanya rata-rata 15 hingga 20 undang-undang setiap tahunnya. Karena itu tepatlah kiranya ya Dewan Juri yang terhormat jika kita menjadikan 75 rancangan undang-undang adalah batas jumlah yang paling banyak untuk dimasukkan ke dalam program legislasi nasional. Pun angka tersebut belum termasuk daripada rancangan undang-undang carryover maupun rancangan undang-undang kumulatif terbuka, yang mana di sini kami tetap membuka peluang hadirnya rancangan undang-undang di luar program legislasi nasional, namun tetap berdasarkan syarat-syarat dan indikator yang telah disampaikan oleh pembicara kedua kami sebelumnya. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, ke-75 rancangan undang-undang tersebut adalah hasil kesepakatan bersama antara DPR, DPD, dan juga pemerintah, yang mana ketiga lembaga tersebutlah yang berhak menentukan rancangan undang-undang mana yang dapat dimasukkan ke dalam program legislasi nasional. Dan tentu rancangan undang-undang tersebut harus memenuhi persyaratan, memiliki materi muatan yang layak, dan juga sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, hadirnya di sini kami sebagai pihak yang pro terhadap mosi pada kali ini bukanlah tanpa solusi. Di sini kami mencoba untuk menawarkan solusi bahwa yang pertama, kita harus memperbaiki mekanisme penyusunan prolegnas itu sendiri. Dan yang kedua, kita juga harus memastikan bahwa rancangan undang-undang yang terdapat dalam prolegnas haruslah bersinergi dengan RPJMN, RPJMN, rencana kerja pemerintah, dan juga rencana strategis DPR. Dan yang ketiga, kita juga harus menguatkan kapasitas dan juga kewenangan daripada Badan Legislatif DPR RI, Kemenkumham, dan juga Panitia Perancang Undang-Undang di DPD RI, agar kemudian mereka mampu menghasilkan usulan rancangan undang-undang yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Dan yang terakhir, kita juga harus mendorong pemerintah untuk segera melakukan revisi kedua terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bersama DPR agar dapat mengatur mengenai aturan pembatasan jumlah rancangan undang-undang dalam prolegnas. Atas dasar argumentasi tersebutlah Dewan Juri yang terhormat, kami tetap berdiri pada standing position pro dan mengajak Dewan Juri yang terhormat untuk duduk seperahu bersama dengan kami mendukung mosi pada kali ini. Burung Irian Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.